Jadi ketika nyuruh pembantu itu ketus khodimat itu. Maaf ya, si bibi inilah kurang ini katanya. Ngomong itu, bicara merendahkan pembantu itu, yang terjadi adalah kami ini jadi simpati kepada pembantunya, ya enggak? Jadi lebih respect dan jadi kurang respect kepada yang merendahkan, padahal tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, ada 4 patah kata yang mudah dan ringan keluar dari orang yang rendah hati. Tawadu wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita tidak akan terangkat derajat dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, banyaknya follower, tetapi Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadu, siapapun dia. Tawadu itu lawannya dari takabur. Takabur itu 2 kata kunci orang sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu cirinya adalah mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sehingga menurut seorang ulama, maaf lupa namanya, kalau orang tawadu itu keluar dari rumah itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi orang yang rendah hati itu lihat orang tuh selalu lihat dengan prasangka dan kelebihannya. Prasangka baik dan melihat kelebihan. Jadi sekarang kalau kita keluar dari rumah ketemu orang, berapa banyak orang yang kita rendahkan, kita anggap remeh, itulah salah satu indikator kesombongan kita. Sekali lagi 2 ya indikatornya. 1, mendustakan kebenaran. Jadi orang yang sombong itu dia tidak suka tentang agama, tidak suka menyebut nama Allah, tidak suka ke majelis ilmu, tidak suka berkumpul dengan para ulama, tidak suka mendengarkan tausiah, tidak mau karena dia sudah merasa dirinya adalah kebenaran. Nanti akan kepada Nabi Muhammad juga tidak. Dia akan punya idola lain selain Nabi Muhammad. Dan dia juga kalau kumpul tidak suka dengan orang yang bicara agama karena agama itu kebenaran dan dia memang menolak. Jadi bukan perkara kaya miskin, bukan perkara jabatan karena orang miskin juga bisa sombong. Nah, masalahnya adalah suka atau tidak kepada kebenaran. Kemudian dia tidak juga nanti akan senang menerima masukan, saran, apalagi kritik dianggap musuh. Nah, ada 4 kata-kata yang bisa melembutkan hati. 1, permisi. Kata permisi ini ringan tetapi berat dikeluarkan oleh orang yang melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Maaf, belum tamat batuknya nih. Jadi kata permisi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang rendah hati karena permisi dikeluarkan oleh orang-orang yang menghormati orang lain. Permisi kepada yang lebih tua, permisi. Lalu siapa yang harus permisi duluan? Guru ke murid, murid ke guru. Tentu saja proporsional. Tetapi kalau ingin mengajari murid, maka guru duluan permisi. Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kalau orang tua ingin mengajari anak, anak-anak belum tahu ngerti permisi, maka mulailah dengan permisi dari orang tua. Jangan ragu kalau kita lewat ke yang lebih tua permisi, lewat ke yang muda permisi. Siapa yang melatih mempermisi, bahasa Sundanya si punten, nah itu akan sangat-sangat membantu orang lain, sangat membantu untuk melatih kita rendah hati. Karena dengan permisi itu kita sedang menghormati orang lain. Ayo,
Kita latih untuk selalu senang mengucap permisi. Coba pakai mikrofon eksternal nih Pak Faruk. Bagaimana sekarang? Ya Pak, Lebih baik kah? sama hampir 11-12 lah, beda dikit gitu. Mungkin lebih fokus nggak 11-12? Oh iya, lebih fokus Pak. Ya, Cuman kadang ya, kalau pas di awal-awal kemarin ini memang ada ngeground itu. ya, baik. Sekarang lebih fokus ya suaranya. Ya, silakan. Jadi mari kita latih apapun posisi dan jabatan kita, status topeng sosial kita, casing yang Allah berikan, jangan sungkan untuk permisi ya. Dan kita tidak akan menjadi hina dengan menghormati orang lain. Dan permisinya bukan permisi acting ya, bukan permisi supaya kelihatan tawadu, tapi karena memang kita ingin menghormati orang lain dengan baik ya. Permisi, kalau lewat tuh permisi. Kalau orang Sunda, orang Jawa atau mungkin yang lain juga sama ya, setelah ada sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat, itu merupakan sesuatu yang sangat baik ya. Maaf karena saya orang Sunda dan saya lihat juga teman-teman atau yang dari Jawa itu sedikit, tidak usah juga berlebihan sampai membungkuk seperti kepada penjajah Belanda. Kalau penjajah Belanda kan membungkuknya sampai ngoyongkot begitu ya, sampai ngorondang, tidak lah ya. Ada saja ada gerakan yang membuat kita itu lebih menghormati siapapun. Permisi, biasanya tangan ya diturunkan satu, agak meper. Tapi kalau kita punya pilihan ke belakang, misalkan ada orang tua atau ada guru atau yang lebih tua, maka kita lebih suka ke belakang kursi itu supaya tidak harus lewat depannya. Kalaupun harus lewat depannya, usahakan berjarak. Jangan sampai kita terlalu mepet ke orang tua ya. Tapi kalau ada jalan yang lain, carilah ke belakang. Hal-hal seperti ini tidak rugi ya, tidak rugi. Walaupun anak yang ada duduk, misalkan anak sedang duduk di kursi, jangan sungkan kita mengucapkan permisi, karena itu juga akan melatih kita lebih rendah hati dan mendidik anak untuk tahu bagaimana cara melewati orang lain atau dilewati orang lain. Yang kedua, maaf ya, permisi, maaf. Kata-kata maaf ini bisa berat dikeluarkan oleh orang yang tidak merasa salah atau juga tidak merasa membebani orang lain. Misalkan kita nyuruh, maaf, tolong ambilkan sendal. Nah, ini kan sebetulnya kita sudah membebani orang ya. Dengan kita menyuruh itu orang jadi terbebani waktunya, tenaganya, kesempatannya dengan membantu kita. Maka tidak usah ragu untuk meminta maaf. Maaf, tolong. Maaf, permisi, maaf, tolong, terima kasih. 4 kata ini. Juga meminta maaf untuk sekecil apapun kesalahan, apalagi kesalahan besar, jangan ragu ya. Karena orang-orang yang sombong tuh ciri khasnya jarang minta maaf ya, karena dia merasa benar, selalu merasa benar. Ayo kita minta maaf, minta maaf. Kalaupun ada kesalahan kata, kesalahan sikap, jangan sungkan untuk minta maaf. Kenapa? Supaya selesai urusannya di dunia ini. Kita kalau mati nanti bisa muflis. Tahu kan muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu yang di dunia banyak amalnya, tapi di akhirat bisa jadi ahli neraka karena pahala dia habis digunakan untuk membayar orang-orang yang dia sakiti, dan kalau sudah habis pahalanya, dosa orang yang dia sakiti akan dipikul oleh dia. Maka lebih baik kita selesaikan di dunia ini dengan minta maaf. Saya minta maaf, saya jadi direndahkan oleh dia. Enggak apa-apa, direndahkan oleh dia, tapi kita dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah sungkan untuk minta maaf, karena penting sekali bagi kita untuk menyelesaikan urusan hablum minanas ini sebelum kita mati.
Dan percayalah kita tidak akan menjadi hina dengan minta maaf. Bagaimana kalau kita memaafkan? Kalau memaafkan, maafkan sebelum orang minta maaf. Sebagaimana kita pun ingin dimaafkan. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian tolong. Kalau nyuruh tuh pakai tolong. Nah, maaf, tolong ambilkan minum, ya. Nah, tolong ambilkan buku. Maaf ya. Ini enak. Mendengarnya juga enak. Misalkan kalau di rumah sakit, misalkan perawat, maaf tolong ambilkan gergaji, misal ya. Juga Pak Camat, misalkan tolong ambilkan drum aspal itu ya, walaupun minta maaf tetap berat, tetapi setidaknya suasana nyaman. Ketika kita mengatakan maaf, tolong, itu kita jadi nyaman, orang yang disuruhnya juga jadi nyaman, orang yang menyaksikannya juga nyaman, ya. Dan kenyamanan ini salah satu ciri akhlak yang baik. Karena kalau akhlak kita tidak baik, kita akan tidak nyaman. Nyaman tidak nyaman ini dibulak-balik hati oleh Allah. Jadi kalau kita melakukan hal yang tidak baik, tidak benar, pastikan Allah lihat ya. Juga Allah tahu isi hati kita. Nanti Allah turunkan ketidaknyamanan di hati kita sebagai alarm. Nah, sayangnya kita suka bandel nih. Alarm sudah ada ya, tapi kadang-kadang terus ya dilakukan. Nah, mudah-mudahan dengan latihan 4 patah kata ini kita sama-sama nanti nyaman. Ya, suatu saat saya pernah melihat di sebuah keluarga, semoga Allah mengampuni dan memuliakan. Jadi ketika nyuruh pembantu itu ketus khodimat itu. Maaf ya, si bibi inilah kurang ini katanya. Ngomong itu bicara merendahkan pembantu itu, yang terjadi adalah kami ini jadi simpati kepada pembantunya, ya enggak? Jadi lebih respect dan jadi kurang respect kepada yang merendahkan, padahal pendidikannya tinggi, suaminya juga punya jabatan, tetapi kenapa akhlaknya dibanding khodimatnya yang bantu-bantunya, asisten rumah tangganya, kok rasanya lebih sopanan asisten rumah tangga? Nah, ini harus kita jadikan bahan evaluasi nih. Jangan sampai di rumah gara-gara kita takdirnya ada yang bantu-bantu, kemudian jadi ketus, dan kalau diperlihatkan di depan orang lain, makin nampak ya. Orang tuh tidak akan mulia dengan kesombongan. Tidak ada. Sudah menjadi takdirnya dari Allah seperti pipa U. Kalau satu disedot, naik tuh airnya, maka yang lain turun. Kalau kita mengangkat diri kita sendiri, maka derajat kita akan turun. Permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Ingat ya, terima kasih itu susah sekali, kecuali orang yang rendah hati. Kalau orang yang rendah hati itu terima kasih tuh. Udah dibantu, diambilkan apa, terima kasih. Kita latih. Pokoknya kebaikan apapun itu datang dari Allah, min fadli rabbik, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan lewat makhluknya sebagian itu. Jadi misal ya, sederhana saja, kita diambilkan sesuatu minum misalkan ya, itu sebetulnya Allah yang menggerakkan sehingga minum itu lebih mudah sampai ke tangan kita. Dan yang membawa minuman itu adalah hamba Allah yang digerakkan oleh Allah. Seyogianya kita mengucap alhamdulillah kepada Allah, segala puji bagi Allah yang sudah ngasih minum, dan berterima kasih. Nah, kita banyak apapun dalam hidup ini, banyak sekali nikmat yang lewat makhluk. Seringnya kita menganggap nikmat itu dalam bentuk fisik. Ada lagi nih nikmat lain yang harus sangat kita berterima kasih. Nikmat ilmu. Kita dapat ilmu tuh Allah yang memberi ilmu, lewat siapa? Nah, itu pun kita syukuri, alhamdulillah. Pokoknya kalau dapat ilmu manfaat, alhamdulillah. Ada lagi yang harus kita sangat berterima kasih, nikmat koreksi. Nah, jadi kalau kita ada yang mengoreksi, itu pun harus sangat kita berterima kasih.
Coba. Ini maaf ya, saya khawatir terganggu yang sedang sarapan. Misal ya, di bibir kita nih ada bekas makanan, nah, ya kita nggak bisa lihat. Mana yang kita perlukan? Orang yang memuji, oh bibirnya bagus, keren. Atau Kang, itu di bibir ada remehnya, ada nasi. Atau misalkan ada yang lebih pedas, jangan ditiru ini ya. Ngaca dong. Rambut rapi, segala rapi. Itu di bibirnya. Ada kotoran. Nah, tentu saja yang lebih kita pentingkan adalah yang mengoreksi. Itu hanya nasi ya. Kadang ada di hidung, kadang ada di mata. Yang sebetulnya bisa menjatuhkan izah kita. Nah, dan itu baru hanya aksesoris luar. Ada lagi yang memberitahu tentang penyakit hati, tentang akhlak buruk kita. Masya Allah, ini harus lebih diterima kasih lagi. Jangan pernah sungkan berterima kasih, karena semua kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dari Allah. Dan makhluk yang menjadi jalan itu adalah Allah yang menggerakkan. Ashkarukum linnas, ashkarukum lillah. Orang yang paling berterima kasih kepada manusia itu diantara ciri orang yang paling berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.